Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Bicara tentang kaki, tentu kita punya harapan, punya keturunan dengan kaki yang sempurna. Tapi banyak orang dengan kaki yang tidak sempurna justru punya prestasi yang luar biasa. Abdullah bin Mas'ud, kedua kakinya kecil, sering menjadi bahan tertawaan. Tapi Rasulullah memberikan pembelaan, lahuma asqalu fil mizani min Uhudin. Kedua kaki Ibnu Mas'ud beratnya melebihi beratnya gunung Uhud nanti pada hari kiamat. Abdullah bin Mas'ud meskipun diremehkan dari kakinya, tapi para ulama sepakat hanya Abdullah bin Mas'ud saja yang paham, tahu dari seluruh ayat yang ada dalam Al-Quran, kapan turun, harinya apa, dan di mana ayat ini turun. Abdullah bin Mas'ud juga satu-satunya sahabat yang bacaan Qur'annya menyebabkan Rasulullah SAW menangis. Inilah Ibnu Mas'ud. Ada riwayat yang lain, orang yang berkaki cacat yang disebut dengan Dzu Suwaiqataini karena kedua kakinya sangat kecil. Dia akan berjalan dari Ethiopia membawa kampak yang dituju adalah Mekah. Dengan satu kampak dia berhasil meratakan Ka'bah dan Masjidil Haram, hingga akhirnya Mekah akan berubah menjadi padang ilalang. Tidak ada yang menghuni Mekah kecuali binatang-binatang buas. Itu terjadi menjelang hari kiamat. Baik, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, dari kaki Islam mengingatkan jangan sampai kaki ini menjadi sumber masalah. Karena ada dosa-dosa yang dihasilkan dari kaki. Contohnya adalah sinfani min ahlin nari lam arahuma. Ada dua penghuni neraka, aku belum pernah melihat betapa kerasnya siksa dari Allah untuk dua penghuni neraka itu. Salah satunya disebut oleh Rasulullah, nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usahunna ka'asnibatil bukti. Wanita-wanita berpakaian tapi hakikatnya telanjang, berjalan berlenggak-lenggok, sementara kepalanya seperti punuk unta. Jadi kakinya digunakan untuk berjalan berlenggak-lenggok di hadapan banyak orang. Hari ini sudah kita bisa lihat di antaranya profesi pragawati. Karena pragawati salah satu yang diandalkan adalah jalannya yang berlenggak-lenggok. Kemudian Allah juga mengingatkan wala tamshi fil ardi maroha. Jangan berjalan di muka bumi dengan penuh kesombongan. Bahkan ada banyak orang ditenggelamkan oleh Allah hanya gara-gara berjalan dengan sombong. Tapi ada satu riwayat, Abu Dujana, sahabat Rasulullah, di hadapan orang kafir sebelum pecah perang Badar, Abu Dujana berjalan berlenggak-lenggok untuk memancing emosi orang kafir. Dengan kepala diikat pakai kain berwarna merah. Rasulullah bersabda, innaha lamisyatun yubghiduhallahu illa fi mithli hadzal mautin. Cara jalanmu sebenarnya sangat dibenci oleh Allah, kecuali hari ini. Jadi berjalan berlenggak-lenggok, sombong untuk memancing emosi orang
kafir sebelum pecah perang Badar. Dari kaki Rasulullah juga mengingatkan idza sami'tumul iqamata famshu wa alaikumus sakinah. Kalian pergi ke masjid, masih di jalan, tiba-tiba di masjid terdengar adzan. Tetap melangkah dengan tenang, tidak boleh dipercepat. Fama adraktum fasallu. Tetap tenang. Ketika sampai masjid ternyata bisa ikut dari rakaat pertama, aman. Salatnya sudah sempurna. Wa ma fatakum fasallu fa'atimu. Kalau ternyata kekurangan rakaat juga tidak perlu berkecil hati, tinggal ditambah 1 rakaat. Baik. Kemudian dari kaki kita juga mendapatkan hadis yang menunjukkan rumah jauh dari masjid lebih afdal daripada rumah dekat masjid. Maka Banu Salimah yang akan menjual rumahnya untuk dibelikan rumah dekat masjid, Rasulullah bersabda, ya Bani Salimata diyarukum tuktabu lakum atharukum. Wahai Banu Salimah, tidak usah pindah rumah. Rumahmu jauh dari masjid. Itu justru menguntungkan karena langkah-langkah kakimu itu adalah tambahan dari pahala-pahalamu. Baik, kemudian dari kaki kita juga mendapatkan hadis man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Punya kaki dia langkahkan menuju tempat menuntut ilmu, Allah akan permudahkan langkah kakinya menuju surga. Nah, dari kaki juga saya menyampaikan bahwa siapa yang kakinya berat digunakan untuk melangkah ke masjid, saya berani memastikan langkahnya masuk surga juga sangat berat. Jadi jangan terlalu berharap masuk surga kalau kakinya begitu berat dilangkahkan ke masjid. Baik bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, 20 kultum seputar anggota tubuh sudah saya sampaikan. Meskipun materinya tentu masih terlalu banyak, tidak akan selesai dengan 100 kultum karena begitu berlimpahnya dalil dari Quran dan hadis berbicara tentang kepala, rambut, telinga, hidung dan lain sebagainya. Tapi minimal dari apa yang saya sampaikan, kita tahu betapa Islam itu luas, tidak hanya membahas wudu, tidak hanya sekedar membahas pembatal wudu, kemudian sholat, zakat dan lain sebagainya. Ternyata Islam jauh lebih luas daripada itu. Inilah kultum terakhir dan insya Allah Ramadan tahun depan masih menjadi milik kita bersama. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.